Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayolah ikhwah fidakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, yang insyaallah kita kembali akan melanjutkan pengajian kita di kitab Nailur Roja Syarah Safitatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh, dan kita diberikan nikmat berupa amal dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayo rahmatullahi, kita masih di pembahasan serial seputar rukun sholat. Bahwasanya rukun sholat kemarin ada 17 menurut penghitungan dari sebagian ulama Syafi'iyah yang menyendirikan tumakninah sebagai rukun tersendiri. Kemarin terakhir kita sudah sampai pada rukun yang ke-15, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di duduk tasyahud akhir. Sekarang kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi dauri amin. Berkata penulis Allah, as-sadis asyara as-salam. Rukun salat yang ke-16 adalah salam. Maknanya an-sadis asyara min arkanis salati as-salam. Bahwasanya rukun salat yang ke-16 adalah salam. Kemarin kita sudah sedikit ya menyinggung ini. Wa qalluhu, dan minimalnya salam itu adalah assalamu alaikum. Minimalnya. Jadi yang disebut dengan salam di sini adalah bacaannya. Ya, bacaannya. Bukan kemudian tengoknya. Tengoknya itu tidak atau bukan bagian dari salam. Bukan bagian dari rukunnya. Rukunnya itu bacaannya aja. Bacaannya aja. Jadi nengoknya itu sunnah. Nengoknya itu sunnah. Bacaannya minimalnya adalah assalamualaikum. Satu kali. Salam yang kedua juga sunnah. Tapi ya bukan kemudian akhirnya kita jadi sholatnya minimalis, enggak ya. Kemudian wa akmaluhu, dan sempurnanya salam adalah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini salam yang paling sempurna. Kemarin sempat saya sampaikan bahwasanya wa barakatuh inda Syafi'iyah ditambah wa barakatuh itu makruh. Ditambah wa barakatuh itu makruh. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh makruh. Boleh ditambah wa barakatuh, sunnah ditambah wa barakatuh bukan boleh. Sunnah ditambah wa barakatuh dalam sholat jenazah. Dalam sholat jenazah. Selainnya ditambah wa barakatuh makruh. Itu salam secara global. Nah, ada syarat-syarat salam. Syarat-syarat salam. Jadi semua rukun itu sebenarnya ada syaratnya, tapi tidak disebutkan di sini, disebutkan nanti. Nah, salam ini khusus salam, syaratnya disebutkan sekarang. Kata beliau, walahu asyratu syurutin. Dan salam itu punya 10 syarat. Ada syaratnya berapa? 10. Nadhama ba'duhum tis'atan. Sebagian para ulama membuat nadhom, membuat syair, itu disebutkan 9. Jadi enggak 10. 10-nya nanti tambahan. Minha diantaranya, diantara dari 10 syarat tadi. Faqala, apa nadhomnya? Syurutu taslimi tahlili sholati idza aradtaha tis'atun sohat bi ghairi mira.
Jadi syarat salam tahallul sholat, jika kamu pengen tahu, itu 9 sah tanpa mirok. Nah, jadi dengan 11 dengan 9 ini jadi sah salam. Apa saja syarat-syaratnya nanti ada rincian ya. Kata beliau arif wa khatib wasil wajma wa wali wa kun. Arif wa khatib wasil wajma wa ali wa kun. Mustaqbilan thumma la taksid bihil khobaro. Wajlis wa asmi bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu wa tammat kana mu'tabaro. Ini syarat dari salam. Sekarang kita lihat satu persatu. Apa saja syaratnya? Yang pertama, faqauluhu, ucapan penyair, ucapan nazim, ucapan pembuat nazam tadi, arif. Ini syarat yang pertama. Adalah isyaratun ila syartil awal. Ini isyarat kepada syarat yang pertama dari salam. Itu apa? Wa huwa at-ta'rifu bil alifi wal lam. Yaitu harus ma'rifat dengan alif dan lam. Jadi ada ma'rifat, ada nakirah. Ma'rifat itu spesifik, nakirah itu tidak spesifik. Fala yakfi, maka tidak cukup salamun alaikum. Ya, salamun alaikum. Salamun ini nggak ada alif lamnya di depannya. Salamun alaikum. Nah itu nggak cukup. Artinya kalau cuma salamun alaikum, sholatnya tidak sah. Indah Syafi'iyah. Indah Syafi'iyah sholatnya tidak sah. Jadi harus ada asnya. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak cukup dengan assalamualaikum atau assalamualaikum. Nggak ada asnya. Nggak ada asnya, itu nggak cukup. Indah Syafi'iyah. Dan nggak sah salatnya. Dan nggak sah salatnya. Oke, hati-hati. Kalau teman-teman nanti salam, itu harus ada asnya. Assalamualaikum. Nggak cukup. Assalamualaikum. Nah, kadang-kadang ada yang begitu. Assalamualaikum. Itu kurang alif lam. Jadi harus ada alif lam. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, faqauluhu, ucapan nazim, wa khatib. Khatib itu isyaratun ila syarti tsani, yaitu isyarat kepada syarat yang kedua. Itu apa? Wa huwa kaful khitab, yaitu kaf khitab. Dengan kaf mukhatab. Mukhatab itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, domir mukhatab, domir orang kedua yang diajak bicara. Fala yasihu, maka nggak sah assalamu alaihi. Domirnya goib, domirnya orang ketiga. Assalamu alaihi wa nahwihi, atau yang semisalnya. Him, hima, gitu. Huwa, huma, hum, itu kan. Hi, hima, him. Assalamu alaihim itu nggak cukup. Jadi domirnya harus mukhatab. Domirnya harus mukhatab. Kemudian yang ketiga, waqaulihi dan waqauluhu, dan ucapan nazim, wasil. Itu isyaratun ila syarti tsalis. Ini adalah isyarat kepada syarat yang ketiga dari salam. Itu apa? Wa huwa waslu ihda kalimataihi bil ukhra. Yaitu menyambung salah satu dari dua kata dengan kata yang lain. Kan assalamu alaikum. Jangan dipisah. Jadi harus disambung dengan kata yang lain. Falau fasola bainahuma bikalamin lam yasih. Kalau antara assalamu dengan alaikum itu dipisah dengan kata yang lain, maka nggak sah salamnya. Assalamu misalkan dipisah dengan wahua gitu. Nah itu nggak sah salam. Harus diulang salam. Assalamualaikum. Jadi nggak boleh dipisah dengan kata yang lain antara assalamu dengan alaikum. Naam yasih. Ya, tapi sah. Assalamu tamu awil hasanu alaikum. Sah kalau dipisah dengan naat atau sifat ya. Kalau dalam bahasa Arab ada sifat namanya. Assalamu tamu. Nah, kata-kata tam itu artinya yang sempurna. Awil hasanu atau yang baik. Alaikum. Nah ini kalau dipisah dengan sifat dan sifatnya itu sedikit cuma satu gitu, maka masih sah. Tapi jangan dicoba-coba ya.
Nanti antum ngimamin gitu, terus coba assalamualaikum, wah bisa geger. Tapi ini untuk menegaskan aja kalau dipisah dengan sifat itu masih sah. Tapi kalau dipisah dengan kalam yang lain itu nggak sah. Nah itu aja. Jadi artinya kalau dalam sholat antum jangan apa namanya nyoba aneh-aneh gitu ya. Ini untuk menegaskan sah atau tidaknya aja gitu aja. Baik. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat wa qauluhu ijma ya. Wajma, dan ucapan nazim wajma itu isyaratun ila syartir rabi. Ini adalah isyarat kepada syarat yang keempat. Itu apa? Wa huwa mimul jam'i, yaitu mim jamak. Jadi selain mukhotob dia juga harus jamak. Jamak itu plural ya. Fala yakfi assalamu alaika. Maka nggak cukup assalamu alaika tok. Assalamu alaika. Tadi kan domirnya harus mukhotob. Oh, assalamualaikum boleh nggak? Nggak boleh. Harus jamak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. T. Ini syarat yang nomor 4. Kemudian yang kelima wa qauluhu wali. Wali. Itu adalah isyaratun ila syartil khamis. Ini adalah isyarat kepada syarat yang kelima dari salam. Apa itu? Wa huwa al muwalatu, yaitu adalah muwalah. Muwalah itu berkesinambungan antara satu kata dengan kata yang lain. Assalamualaikum. Harus mualah. Kalau tadi kan nggak boleh dipisah, nah sekarang harus dipisah dengan kata lain. Sekarang harus nyambung. Maksudnya bagaimana? Falau sakata tawilan mutlaqan. Seandainya ada orang diam dengan diam yang lama secara mutlak. Secara mutlak itu entah dia meniatkan memutus salam atau tidak begitu. Itu artinya secara mutlak tanpa embel-embel. Pokoknya diam lama. Antara dua kata tadi, assalamu begitu. Terus dia diam lama, baru alaikum. Kalau dia diam lama, atau qasiran, atau diam yang sebentar, tapi wa qasada bihi qad assalami, tapi dia niatkan untuk memutus salam. Assalamu, dia diam sebentar, tapi diamnya ini niat memutus salam, baru alaikum, maka memudorotkan. Artinya salamnya jadi nggak sah. Harus diulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan assalamu alaikum. Jangan dipisah, jangan dipisah. Harus mualah, harus mualah. Kalau pendek niat memutus atau panjang mutlak itu berpengaruh terhadap salam. Itu syarat yang nomor 5. Kemudian syarat yang nomor 6 wa qauluhu wa kun mustaqbilan. Syarat yang nomor 6 kun mustaqbilan. Itu isyaratun ila syartis sadis. Ini adalah isyarat kepada syarat yang keenam. Itu apa? Wa huwa istiqbalul kiblati bisobri, yaitu salamnya menghadap kiblat dengan dadanya. Salamnya menghadap kiblat dengan dadanya. Jadi menghadap kiblat itu dengan dadanya. Makanya kalau nengok gitu nggak ada masalah. Yang bikin sholat batal itu kalau ada orang nengok dengan dada, nengok dengan dada. Ada orang nih lagi sholat nih, Allahu Akbar. Kemudian dia nengok sama dadanya, dadanya berpaling dari kiblat, maka sholatnya batal. Nah, begitu, begitu, itu sholatnya batal. Jadi kalau mau nengok di dalam salam itu juga jangan sampai dadanya ngikut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palanya aja, palanya jangan. Dan assalamualaikum. Kalau begitu dadanya berpaling dari kiblat, maka batal sholatnya. Jadi dalam keadaan dadanya masih menghadap kiblat. Itu syarat yang nomor 6. Syarat yang nomor 7, wa qauluhu, dan perkataan nazim, tsumma la yaksid bihil khabara. Ini adalah isyaratun ila syartis sabi'. Ini adalah isyarat kepada syarat yang nomor 7. Itu apa? Wa huwa alla yaksida bisalamil khabara faqat. Dia tidak meniatkan dengan salamnya itu khobar atau kabar saja. Assalamualaikum kan artinya
keselamatan itu tercurah atas kalian gitu. Itu kan bentuknya kabar ya, semoga keselamatan tercurah atas kalian. Itu kan maknanya kabar sebenarnya, tapi maknanya doa, maknanya doa. Tapi secara asal, assalamualaikum itu kabar. Keselamatan itu tercurah atas kalian. Ngasih tahu kan gitu kan. Keselamatan itu tercurah atas kalian. Nah, kalau ketika dia salam, assalamualaikum, dia niatkan untuk salamnya itu mengabarin saja. Ngasih kabar semoga keselamatan itu tercurah atas kalian. Nggak ada semoga ya. Keselamatan itu tercurah atas kalian. Itu nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Bal at-tahallula wahdahu. Akan tetapi dia harusnya meniatkan tahallul saja. Tahallul saja. Jadi dia niatkan tahallul itu keluar dari sholat. Tahallul itu keluar dari sholat. Takbiratul itu ihram, salam itu tahallul. Takbir itu mengharamkan yang tadinya halal di luar sholat dengan takbir jadi haram, dengan salam jadi halal. Dengan salam jadi halal yang tadinya haram di dalam sholat. Di dalam sholat haram itu apa? Ngomong, makan gitu kan. Kan haram. Nah, dengan salam itu namanya tahallul. Itu namanya tahallul. Maka ketika dia assalamualaikum warahmatullah, dia niatkan tahallul saja, boleh. Boleh. Au ma'al khobaro, au ma'al khobari, atau niat tahallul keluar dari sholat plus kabar. Assalamualaikum warahmatullah. Dia niatkan tahallul keluar dari sholat plus kabar, itu nggak ada masalah. Au yutliku, atau au yutlaku, atau dia mutlakan, nggak ada niat apa-apa. Pokoknya assalamualaikum warahmatullah. Biasanya orang-orang begitu kan. Yang penting salam aja. Assalamualaikum warahmatullah. Itu juga nggak ada masalah. Jadi ada 4 gambaran, 1 bermasalah, 3 nggak ada masalah. Apa yang bermasalah? Yang bermasalah adalah kalau salam niat kabar saja. Ini bermasalah. Kalau begini maka salamnya harus diulang. Salamnya tidak sah dan harus diulang. Yang nggak ada masalah apa? 3 gambaran. 1, niat tahallul saja, niat keluar dari sholat saja dengan salamnya. 2, niat kabar plus tahallul keluar dari sholat. 3, tanpa niat apa-apa. Tanpa niat apa-apa. Itu juga nggak ada masalah. Baik, bisa dipahami? Terus seperti itu. Kemudian itu yang ke-7. Yang ke-8 wajlis ya, wajlis. Isyaratun ila syarti tsamin. Ini adalah isyarat kepada syarat yang ke-8. Wa huwa an ya'tiya bisalami min julusin, yaitu dia salam dalam keadaan duduk. Dia mengerjakan salam dari posisi duduk. Jadi jangan sambil berdiri assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kabura, itu nggak boleh. Harus dalam keadaan duduk. Harus dalam keadaan duduk. Bagi yang sholatnya berdiri atau duduk ya. Kalau yang sholatnya berbaring jangan apa namanya nggak perlu duduk, nggak ada masalah. Jadi duduk ini bagi yang sholatnya berdiri atau duduk. Tapi kalau yang sholatnya baring karena sakit, maka nggak perlu duduk. Kemudian yang ke-9, wa qauluhu, dan perkataan beliau, wa asmi' bihi nafsan. Isyaratun ila syartit tasya. Ini adalah isyarat kepada syarat yang ke-9. Yaitu apa? Wa huwa an yasma'a bihi nafsahu haitsu la mani'a. Syaratnya adalah minimal zikirnya bisa didengar oleh dia sendiri. Artinya dengan menggerakkan bibir gitu, dengan menggerakkan bibir haitsu la mani'a, yang mana tidak ada penghalang antara dia. Nggak ada penghalang tuh maksudnya lingkungannya nggak ribut begitu kan. Apa namanya rame, kemudian tuh kupingnya nggak tuli ya kayak gitu-gitu. Kupingnya normal, maka harus seperti itu. Jadi nggak cukup misalkan dalam hati di batin. Ini untuk semua zikir di dalam sholat. Untuk semua zikir di dalam sholat itu tidak bisa dibatin. Ya. Kalau dibatin maka nggak dihitung. Dan kalau jatuhnya zikir pada rukun, rukun qauli, rukun bacaan, kemudian dibatin doang, nggak ada gerakan bibir, nggak bisa didengar oleh dirinya sendiri, maka nggak dianggap. Maka tidak dianggap. Tidak dianggap, maka tidak sah sholatnya. Kalau pada rukun, sebagaimana dalam salam. Dalam salam dia
Assalamualaikumnya dalam hati, gitu. Nah, nggak sah kayak gitu, nggak sah, nggak boleh. Nah, itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10 yang tidak disebutkan dalam nadham, wal ashiru an la yazida aw yanqusa ma yughayyirul makna. Itu dia tidak menambah atau mengurangi sesuatu yang bisa mengubah makna salam. Ya, dia tidak menambah atau mengurangi lafaz di dalam salam yang bisa mengubah makna dari salam itu sendiri. Ya, ditambah, dikurang nggak boleh. Kemudian ini bisa juga masuk ke syarat yang ke-11. Wala budda an yakuna bil arabiyati in qadaru alaiha. Dan wajib salam itu dengan bahasa Arab kalau mampu. Wa illa tarjamanha. Kalau nggak mampu maka diterjemah. Maka diterjemah. Kalau nggak mampu misalkan baru masuk Islam, nggak bisa ngomong bahasa Arab, lidahnya masih kaku, maka boleh terjemah. Tapi kalau apa namanya, kalau mampu maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kayaknya di Indonesia itu semua orang bisa ngucapin salam ya. Hatta yang bukan orang Islam itu bisa mengucapkan salam. Masya Allah. Baik. Seperti itu. Ini tentang rukun yang ke-16 yaitu salam. Kemudian rukun yang terakhir adalah tartib. Tsumma qala al-musannif rahimahullah as-sabi asyara, rukun yang ke-17 yang terakhir adalah at-tartibu, tertib. Apa maknanya? Wal maknanya an-nasabi asyara min arkani sholati tartibuha kama dzukir. Rukun sholat yang ke-17 adalah tertib berurutan, gitu, berurutan, tertib berurutan. Kama dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan, urutannya seperti itu. Urutannya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan nih, kalau dibikin nggak berurutan, apa yang terjadi gitu? Apa konsekuensi kalau orang sholat tidak berurutan gitu? Harus ada gambarannya gitu ya. Kata beliau, falau lam yurattab bainaha. Seandainya tidak diurutkan, rattaba yurattib. Seandainya tidak diurutkan sebagaimana di antara rukun-rukun tadi, artinya tidak urut, bi an qaddama ruknan ala mahallihi, dengan dia mengedepankan rukun dari tempat yang seharusnya. Takbiratul ihram kan tempatnya di sini, baca Fatihah tempatnya di sini, kemudian rukuk tempatnya di sini, gitu kan. Urutannya kan gitu kan. Niat, takbiratul ihram, gitu kan, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara duduk sujud, gitu kan. Itu kan urutannya seperti itu. Seandainya ada orang mendahulukan rukun dari tempat yang seharusnya. Nah, ada 3 gambaran, ada 3 bentuk, ada 3 kasus rukun itu didahulukan dari tempatnya. Satu rukun itu didahulukan dari tempatnya. Dan masing-masing gambaran ini hukumnya beda-beda. Oke, ulangi. Ada 3 gambaran di mana kalau orang mendahulukan rukun itu akan terjadi konsekuensi yang beda-beda. Ada tiga gambaran. Rukun itu didahulukan atau diletakkan tidak pada tempatnya. Ada 3. Satu, fa imma an yuqaddima ruknan fi'liyan ala ruknin fi'liyin. Kasih nomor ya. 1. Ada kalanya seseorang itu mendahulukan rukun fi'il atas rukun fi'il. Ya, mendahulukan rukun fi'il. Rukun fi'il itu rukun yang berupa gerakan. Rukun yang berupa gerakan ruku, gitu ya, sujud. Itu kan rukun fi'il namanya, rukun gerakan. Dia dahulukan rukun gerakan atas rukun gerakan. Au qawliyin, atau dia dahulukan rukun gerakan atas rukun bacaan. Atas rukun bacaan. Bagaimana contohnya? Ka'an sajada qabla ruku'ihi. Contohnya ada orang sujud sebelum ruku. Sujud itu rukun fi'il, rukun gerakan. Ruku, rukun gerakan. Harusnya ruku dulu baru sujud kan itu kan. Nah, ini ada orang sujud dulu baru ruku. Nah, itu namanya mendahulukan rukun fi'il, rukun yang berupa gerakan atas rukun yang berupa gerakan yang lain. Atau mendahulukan rukun yang berupa gerakan dari rukun yang berupa bacaan. Wakaan roka'a qabla qiraatil fatihati. Atau dia
ruku sebelum baca Fatihah. Harusnya kan baca Fatihah dulu baru ruku kan gitu kan. Tapi ini enggak, ruku dulu baru baca Fatihah. Didahulukan bukan ruku, dia mendahulukan ruku sebelum baca Fatihah. Dia udah ruku sebelum baca Fatihah. Dia udah sujud sebelum ruku. Begitu maksudnya. Dia udah sujud sebelum ruku. Ya, di rakaat dia sujud sebelum ruku, dia ruku sebelum baca Fatihah. Seperti itu. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang pertama mendahulukan rukun gerakan dari rukun gerakan atau mendahulukan rukun gerakan dari rukun yang berupa bacaan. Contohnya apa? Sujud dulu sebelum ruku. Sebelum ruku dia sujud atau dia sudah ruku sebelum baca Fatihah. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Ini harus jeli nih, harus jeli nih. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, wa imma an yuqaddima ruknan qawliyan ghairas salam ala ruknin fi'liyin. Gambaran yang kedua, dia mendahulukan rukun yang berupa bacaan. Rukunnya berupa bacaan nih. Selain salam, ingat, selain salam. Rukun bacaan kan baca Fatihah, kemarin baca tasyahud gitu kan, kemudian sholawat gitu kan. Selain salam, dia dahulukan rukun yang berupa bacaan selain salam atas rukun yang berupa gerakan. Au qawliyin, atau dia dahulukan rukun bacaan dari rukun bacaan yang lain. Contohnya bagaimana? Ka'an qaddamat tasyahuda ala sujud. Contohnya dia baca tasyahud, dia dahulukan tasyahud atas sujud. Jadi dia sambil berdiri dia baca tasyahud. Belum sujud tuh. Dia baca tasyahud. Tasyahud kan harusnya kan tasyahud akhir kan duduk di akhir ya, di duduk tahiyat akhir. Dia bacanya waktu sujud kah atau waktu berdiri kah, pokoknya sebelum tempatnya. Itu mendahulukan rukun bacaan atas rukun gerakan. Wa ka'an qaddama sholata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala tasyahudi, atau mendahulukan bacaan atas bacaan. Contohnya gimana? Mendahulukan sholawat atas tasyahud. Kemarin kan harusnya tasyahud dulu baru sholawat. At-tahiyatul wa rakaatu sholawatu thayyibatullah baru Allahumma sholli ala Muhammad kan gitu kan. Harusnya seperti itu. Tapi dibalik sama dia. Baca tasyahud dulu, kemudian baca sholawat dulu, baru baca tasyahud. Nah ini gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga, wa amma an yuqaddima salama ala mahallihi, yaitu dia mendahulukan salam atas tempatnya. Dia salam sebelum tempatnya. Dia salam sebelum tempatnya. Salam kan sebelum selesai kan gitu kan. Dia salam duluan. Nah, ini gambaran yang ketiga. Nah, dari tiga kasus ini hukumnya masing-masing beda-beda. Ya. Dari tiga kasus ini hukumnya masing-masing beda-beda. Oke, kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bismillah. Fafil ula, pada kasus yang pertama, yaitu apa? Mendahulukan rukun fiil, rukun gerakan atas rukun gerakan, atau mendahulukan rukun gerakan atas rukun bacaan. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi sujud sebelum ruku atau ruku sebelum baca Fatihah gitu. Pokoknya rukun gerakannya didahulukan. In alima wa ta'ammada. Kalau dia lakukan sengaja dan tahu, batolat sholatuhu, maka sholatnya batal. Tadi misalkan sujud sebelum ruku, dia lagi sholat kemudian sengaja sujud sebelum ruku, belum ruku dia sujud. Nah, sengaja dan tahu hukumnya maka batal sholat, sholatnya. Wa illa, kalau enggak, fala, maka enggak batal. Enggak tuh maksudnya gimana? Enggak tahu, enggak tahu hukumnya. Atau enggak sengaja misalkan lupa. Dia lagi berdiri kemudian habis baca Fatihah langsung sujud sebelum ruku dalam keadaan lupa, maka sholatnya tidak batal. Tapi dia harus melakukan sesuatu. Ya, tadi ada orang lagi sholat, kemudian habis selesai baca Fatihah, baca surat, dia lupa ruku, langsung sujud. Lupa dia, ingat. Lakin akan tetapi tajibu alaihi i'adatul muqaddami fi mahallihi illam yablugh mislahu.
Akan tetapi wajib atas orang tersebut, apa yang wajib? I'adatul muqaddami fi mahallihi. Mengulang rukun yang didahulukan dari tempatnya. Illam yablugh mislahu. Jika belum sampai rukun yang sama. Jika belum sampai rukun yang seperti itu atau yang sama. Contoh, tadi ada orang lagi berdiri, kemudian sholat berdiri, kemudian setelah baca surat dia sujud. Nah, sujud karena lupa sebelum ruku. Maka yang harus dia lakukan, kemudian diingat, maka yang harus dia lakukan apa? Dia berdiri kembali, kemudian ruku, i'tidal, sujud. Jadi sujudnya diulang, sujudnya diulang. Jadi pahami ya? Ada orang sholat, kemudian setelah selesai baca surat, dia langsung sujud. Begitu sujud, duduk di antara sujud, dia ingat, oh iya tadi belum ruku. Maka dia harus balik, berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Artinya diulang. Selama belum sampai rukun yang sama. Selama belum sampai rukun yang sama. Wa illa, kalau tidak, koma makomahu, maka tempatnya, maka rokaatnya menempati tempatnya. Contohnya begini. Ada orang lagi sholat. Kemudian, kayak tadi, dia di rokaat pertama, dia sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri untuk rakaat kedua. Dalam keadaan belum ruku. Di rakaat pertama dia belum ruku. Lupa. Di rakaat pertama dia lupa ruku. Begitu nyampe rakaat kedua, dia baru ingat, oh iya tadi belum ruku. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka rakaat yang tadi lupa ruku itu dianggap tidak ada. Rakaat yang kedua itu qoma maqamahu, itu menempati posisi rakaat pertama. Jadi pahami nggak? Ulangi ya. Ada orang sholat, kemudian di rakaat pertama dia setelah selesai baca surat langsung sujud, belum ruku, lupa. Rukunya lupa. Kemudian bangkit ke rakaat kedua, baru ingat dia, oh iya, tadi pas sholat di rakaat pertama belum ruku. Maka apakah yang harus dia lakukan? Rakaat yang tadi, yang rakaat pertama itu dianggap tidak ada. Kemudian rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Kemudian tinggal diselesaikan sholat. Makanya kemudian kata beliau, watada roka al-baqi min sholatihi. Kemudian sisanya sholat itu disusul dengan sholatnya. Artinya lanjutin aja. Begitu. Kalau ingatnya sebelum masuk rakaat kedua, maka dia berdiri lagi, kemudian ruku, kemudian i'tidal, baru sujud. Jadi pahami? Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, wafisaniyati. Pada kasus yang kedua yaitu apa? Tadi mendahulukan rukun bacaan atas rukun yang berupa gerakan, atau mendahulukan rukun bacaan atas rukun bacaan. Contohnya tadi mendahulukan baca tasyahud dari sujud, dia lagi berdiri baca tasyahud, atau mendahulukan baca sholawat atas tasyahud. Harusnya kan tasyahud dulu baru sholawat, tapi dia balik, sholawat dulu baru tasyahud. Maka la yu'taddu bil muqaddam, maka yang didahulukan itu tidak dianggap, dan sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal mutlakon, secara mutlak, baik sengaja ataupun lupa, baik tahu ataupun tidak tahu, sholatnya tidak batal. Contoh misalkan ada orang tadi lagi berdiri, kemudian dia baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul. Apa yang terjadi? Sholatnya tidak batal, dan bacaan tasyahudnya tidak dianggap. Maka fayu'iduhu fi mahalli, dia harus mengulanginya di tempatnya. Artinya ketika duduk untuk tahiyat akhir, dia baca lagi tuh tasyahud. Nggak bisa, oh tadi saya waktu berdiri udah baca tasyahud, waktu duduk nggak usah, nggak, harus diulang. Lebih gampang ini. Ya. Atau tadi baca sholawat, kemudian baca tasyahud. Maka bagaimana? Habis baca tasyahud, baca sholawat lagi, gitu kan?
Jadi misalkan ada orang di rakaat terakhir, kemudian dia baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian setelah itu baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Tapi habis baca tasyahud, dia baca sholawat lagi. Kenapa? Karena sholawat itu letaknya setelah tasyahud. Kemudian kata beliau, la farqa fiha bainal alimi al-amidi wa ghairihi. Dan tidak ada beda dalam kasus yang kedua ini antara alim yang tahu dan sengaja dan yang selainnya, yang nggak tahu dan yang nggak sengaja atau lupa. Begitu. Selain salam. Kemudian yang ketiga, wafisalisati. Pada kasus yang ketiga, yaitu mendahulukan salam atas tempatnya. Sebelum salam, dia salam duluan. Maka tabtulu sholatuhu in alima wa ta'ammada. Maka sholatnya batal kalau dia sengaja, dia tahu dan sengaja. Sambil berdiri, assalamualaikum warahmatullah. Bukan sholat sejazah. Dia tahu dan sengaja, maka batal sholatnya. Wa illa falah. Kalau nggak tahu dan nggak sengaja atau lupa, maka nggak batal. Tapi bagaimana fayati bisalami fi mahallihi? Maka dia lakukan salam di tempatnya walau ba'da tulil fasli, meskipun setelah masa yang panjang. Setelah masa yang panjang. Tersisa satu gambaran, itu kalau ada orang salam tapi bukan pada tempatnya. Contoh misalkan ada orang sholat zuhur, di rakaat ketiga dia salam. Di rakaat ketiga dia salam karena lupa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru 3 rakaat. Baru 3 rakaat. Setelah itu dipikir-pikir, oh iya tadi kayaknya baru 3 rakaat gitu kan. Atau kalau sholat jamaah, makmumnya ngingetin, Bang, kayaknya baru 3 rakaat deh. Kayaknya baru 3 rakaat deh. Ini pernah saya alami juga kayak gitu. Pernah saya alami juga. Kayaknya baru 3 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan kalau belum panjang waktu antara salam dengan ingatnya, maka tinggal ditambah 1 rakaat lagi. Tinggal tambah 1. Berdiri, Allahu Akbar, tambah 1 rakaat, kemudian duduk, gitu kan. Jadi pokoknya kayak sholat 1 rakaat, salam selesai. Itu kalau belum berlalu masa yang panjang. Tapi kalau sudah berlalu masa yang panjang itu bagaimana? Ya, para ulama berbeda pendapat. Salah satunya kalau masa itu sudah cukup untuk diisi dengan sholat 1 rakaat. Itu namanya waktu yang panjang. Ingatnya setelah ada jeda waktu yang cukup untuk sholat 1 rakaat, maka sholatnya diulang dari awal. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Kemudian terakhir, wa fi kullil ahwali al-madhkurati ghairil mubtilati yasjudu lisahwi. Dan pada semua keadaan yang disebutkan tadi, pada keadaan yang tidak membatalkan, yang membatalkan kan yang sengaja dan tahu. Pokoknya yang nggak batal, itu yasjudu lisahwi. Maka disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Illa fil akhirati. Fil akhirati. Kecuali pada yang terakhir, yaitu mendahulukan salam tadi. Di fawati mahalli sujudi bisalam. Kenapa? Karena telah lewatnya tempat sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu mutlak sebelum salam. Sujud sahwi itu mutlak sebelum salam, dan hukum sujud sahwi itu sunnah, nanti ada. Wa illa, dan kalau tidak, fima idza qaddamas sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahudi. Dan juga nggak sujud sahwi pada perkara-perkara apabila mendahulukan sholawat atas nabi dari tasyahud. Jadi kalau sholat dulu baru tasyahud, maka nggak perlu sujud sahwi. Tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Alhamdulillah, selesai pembahasan seputar rukun sholat. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita masih ada kaitannya dengan rukun sholat, yaitu syarat dari rukun-rukun sholat. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, yang benar tanggung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan.
dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.